Bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-8 ini secara keseluruhan berbicara tentang sikap kerendahan hati. Sikap rendah hati berarti sikap terbuka dan mau menerima diri apa adanya, tidak munafik, tidak menutup diri terhadap kekurangan diri, melainkan jujur dengan diri sehingga dapat menghantar orang menerima sesama yang lain. Yesus pada hari ini secara tegas mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, supaya kamu tidak dihukum. Ampuni, maka kamu diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menjawab semua yang ditegaskan di atas, kita perlu sikap kerendahan hati. Sebab kerendahan hati membantu orang lebih mengenal diri, siapa dia, dan mengantarkan orang pada sebuah pilihan untuk bertindak secara baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, memilih untuk menjadi orang yang sederhana dan rendah hati terhadap siapa saja adalah suatu sikap yang harus kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus di zaman modern ini. Zaman di mana kita dihadapkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Zaman di mana kita telah diracuni oleh virus babil, virus yang memecah persatuan di antara manusia dengan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh melalui kehadiran media sosial berbasis online seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kita juga menjumpai adanya sikap saling mencelakai sesama, ketimbang memperjuangkan nilai-nilai yang menjunjung kebaikan bersama atau bonum commune. Sikap-sikap ini adalah kenyataan konkret yang sudah dan sedang terjadi di sekitar kita. Tanpa kita sadari, sikap-sikap demikian rupanya sudah demikian jauh dikisahkan sejak zaman perjanjian lama. Hal ini dapat kita temukan dalam bacaan pertama Putra Sirat ayat 4, dikatakan demikian. Kalau akan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tertinggal. Demikian keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Kata-kata tersebut membuktikan bahwa terkadang melalui mulutnya manusia menyakiti sesamanya hanya demi kepentingan diri ataupun golongan tertentu. Dengan mulut juga manusia menghakimi, mencela, bahkan menghukum sesamanya dengan tidak adil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, perjalanan hidup manusia di dunia ini memang tidak lepas dari apa yang namanya tantangan ataupun cobaan. Entah dengan diri, lingkungan sekitar, maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Namun pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap tantangan itu sehingga tidak membawa kita pada sikap saling mencela ataupun menghakimi, bahkan menghukum sesama secara tidak adil dan tidak pantas? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, hal yang harus kita lakukan adalah berusaha memiliki sikap rendah hati. Sebab sikap ini membuka pikiran serta suasana batin kita untuk
menerima dan merangkul segala kekurangan, kelemahan, duka maupun derita sesama kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kerendahan hati yang kita bawa dan persembahkan terhadap sesama di sekitar kita merupakan suatu bentuk ungkapan cinta, layaknya cinta Allah melalui putranya Yesus Kristus yang rela wafat dan mati di salib untuk dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita merupakan bagian dari cinta itu sendiri. Sebab melalui cinta pula lah Tuhan telah mempertemukan orang tua yang telah menghadirkan kita, mempertemukan kita dengan orang lain, memberikan kita segala kemampuan dan kompetensi diri. Semuanya hanya karena atas dasar cinta. Maka sebagai orang Katolik dan pengikut Kristus yang setia, tugas kita adalah membagi cinta itu kepada sesama. Kapan dan dimanapun kita berada, marilah dengan rahmat tahun jubileum ini kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang merangkul sesama dan suatu siara pengharapan menuju sukacita hidup bersama dan saling mengampuni, menghargai, menerima perbedaan, berbagi pengalaman serta kompetensi diri kepada sesama kita, sehingga pada akhirnya rombongan siara pengharapan itu dapat tiba pada sebuah dermaga yang satu dan sama, yakni dermaga cinta. Dengan cinta kita memuji dan memuliakan nama Allah secara bersama-sama. Ingatlah bahwa hidup kita adalah cinta itu sendiri. Semua.